Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Timur Tengah akan mempresentasikan peranan dua tokoh penting dalam mendirikan Kerajaan Saudi Arabia. Tokoh tersebut adalah Muhammad Ibnu Saud dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Fedrika Sonia Utama, yang kedua Fairuzaman, dan yang ketiga Fernanda Rizal Rifai. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama, Muhammad Ibnu Saud. Biografi singkat Muhammad Ibnu Saud. Ibnu Saud yang nama lengkapnya Abdul Al-Aziz Ibnu Abdul Rahman Ibnu Faisal Ibnu Turki Abdullah Ibnu Muhammad Saud lahir di Riyadh pada tahun 1710 Arabia dan meninggal pada tahun 1765 di Taif, Arab Saudi. Ibnu Saud merupakan seorang pemimpin suku dan agama Muslim yang membentuk negara Saudi Arabia pertama kali. Peranan Muhammad Ibnu Saud dalam mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Peranan yang dilakukan Saud dan keluarganya terfokus dalam bentuk politik. Semua kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh keluarga Saud merupakan sebuah peranan yang sangat menentukan keberhasilan dalam mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Kebijakan politik seperti memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Muhammad bin Abdul Wahab salah satunya. Dengan menggunakan ideologi Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Saud mendirikan Wangsa Saud dan menjadikan sebagai kekuatan lain dari Jazirah Arab. Peranan seorang pemimpin tersebut dipegang oleh keluarga Saud. Keluarga Saud memimpin kerajaan Saudi Arabia secara turun-temurun dari awal pembentukan kerajaan Saudi Arabia, yakni pada tahun 1744 Masehi sampai sekarang. Perkembangan Islam di masa Ibnu Saud mengalami kemajuan pesat. Ajaran persamaan derajat diterima oleh semua kalangan yang memang masyarakat Arab pada waktu itu tidak mengenal gelar-gelar yang dipasangkan kepada para pemimpin di masa kekuasaan Turki Utsmani. Kedua, Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Biografi singkat Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf adalah nama panjangnya atau yang lebih dikenal dengan Abdul Wahab. Lahir di Najd, Arab Saudi tahun 1703 Masehi dan meninggal 1972 Masehi. Adalah seorang dari golongan Bani Siman dari Tamim. Ayahnya yang bernama Abdul Wahab bin Sulaiman adalah seorang hakim di kota kelahirannya, juga seorang ulama besar dan ahli fikih. Sehingga Abdul Wahab terlahir di keluarga yang dikenal sebagai keluarga para ulama, dan beliau mempelajari agama pertama kalinya yaitu kepada ayahnya sendiri. Peranan Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Abdul Wahab dan gerakan Wahabi mempunyai peran untuk memperbaiki masyarakat dari sisi keagamaan dan moral. Pada tahun 1744 Masehi, Abdul Wahab mulai aktif menyebarkan paham Wahabi. Dakwah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan gerakan Wahabinya terkadang harus mengambil jalan peperangan. Menurut Muhammad Al-Bahri dalam bukunya Pemikiran Islam, kerajaan Saudi saat kekuasaannya semakin meluas dan pengaruhnya semakin kuat atas dunia Islam, mereka melakukan pengembangan gerakan Wahabi. Jika tiba saatnya musim haji, dimanfaatkan untuk menerangkan pokok-pokok ajaran Wahabi di Mekah dan menyebarluaskan ajarannya. Misi utama dalam gerakan Wahabi ini adalah untuk memperbaiki akidah dan praktik agama Islam yang mengalami kerusakan fatal dari sisi spiritual, moral, dan kehidupan melalui pengajaran ilmu, dakwah, dan penegakan syariat. Prinsip-prinsip dasar dakwah Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ada 10 prinsip dasar. Yang pertama, al-ilmu, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu keislaman.
seperti mengadakan halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis taklim, mencetak buku-buku islami, mendirikan universitas-universitas Islam, dan lain sebagainya. Yang kedua, at-tauhid, yaitu memurnikan tauhid dan memberantas kemusyrikan. Kemusyrikan yang terjadi di Najd pada waktu itu seperti berdoa kepada kuburan, memiliki jimat, mendatangi tukang sihir, dan sebagainya, harus segera diberantas. Kemudian yang ketiga, as-sunnah, yaitu menghidupkan sunnah dan memberantas bid'ah. Sunnah yang dihidupkan ini contohnya dalam penampilan seperti memanjangkan janggut, memakai gamis, memakai tutup kepala, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku bid'ah yang harus diberantas seperti meminta pertolongan kepada kuburan, kepada orang-orang salih, jin, malaikat, kemudian percaya ramalan dukun, tukang sihir, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada at-tafsiyah, yaitu pemurnian hasanah ilmu-ilmu keislaman, yaitu dengan cara membersihkan kitab-kitab keislaman dari pengaruh hadis palsu, hadis yang lemah, kemudian filsafat-filsafat Yunani, dan lain sebagainya. Yang kelima ada ad-dakwah, yaitu menyebarkan ajaran Islam yang lurus. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Yang ketujuh, tatbiqus syariah, yaitu menegakkan hukum Allah dalam pemerintahan dan masyarakat. Hal tersebut sangat terlihat jelas pada berdirinya Kerajaan Saudi Arabia yang merupakan negara Islam dengan hukum yang dipakai adalah hukum syariat Islam. Yang kedelapan ada al-ijtihad, yaitu membuka pintu-pintu ijtihad untuk menjawab masalah-masalah kontemporer umat. Yang kesembilan ada jihad fisabilillah, yaitu membela agama Allah di negeri-negeri muslim dengan kekuatan senjata, contohnya melalui peperangan. Dan yang terakhir ada at-tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa. Upaya ini dengan cara membersihkan keyakinan dari kemusyrikan dan ajaran sesat, membersihkan amal dari perbuatan bid'ah, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, nantinya bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp mata kuliah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.